Atas komando Erdogan, Turki mau bikin senjata nuklir buat hadapi Israel. Sejumlah langkah yang diambil Turki di bawah komando Presiden Recep Tayyip Erdogan saat ini tengah menjadi sorotan. Salah satu yang banyak menuai kecaman adalah dukungan Erdogan kepada Palestina dalam perlawanan terhadap Israel. Erdogan yakin jika Turki punya senjata nuklir, Israel tak akan bisa macam-macam lagi. Turki resmi membangun koalisi dengan Iran dan Rusia, disaksikan langsung oleh Sekretaris Jenderal PBB untuk Suriah, Geir Otto Pedersen. Ada 10 poin yang dihasilkan dalam pertemuan itu. Salah satunya adalah tantangan Turki, Iran, dan Rusia terhadap serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF ke Suriah. Erdogan juga tak segan menunjukkan dukungannya kepada kelompok sayap militer Palestina, Hamas, sebagai bukti perlawanan terhadap Israel. Erdogan menjamu sejumlah pejabat tinggi Hamas Palestina di Istanbul. Selain Sekretariat Jenderal Hamas, Ismail Haniyeh, dalam pertemuan itu juga hadir Wakil Kepala Hamas, Saleh Al-Arouri. Gelombang kecaman Israel dan Amerika Serikat langsung diarahkan kepada Erdogan. Pasalnya, Al-Arouri adalah salah satu buronan yang paling dicari oleh pemerintah Amerika Serikat. Langkah untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah Zionis Israel juga menjadi alasan Erdogan untuk memiliki senjata nuklir. Erdogan meyakini Israel punya senjata nuklir. Oleh karenanya, Israel bisa melakukan sejumlah aksi provokatif ke sejumlah negara, semisal Palestina, Suriah, dan Lebanon. Erdogan pernah menyatakan kekecewaannya soal larangan kepemilikan senjata nuklir kepada Turki. Beberapa negara memiliki rudal dengan hulu ledak nuklir. Bukan hanya 1 atau 2, tetapi mereka memberitahu kami bahwa kami tidak bisa memilikinya. Ini yang tidak bisa saya terima. Kami memiliki Israel yang dekat dan hampir seperti tetangga. Mereka menakut-nakuti negara lain dengan memiliki senjata nuklir. Tidak ada yang bisa menyentuhnya, ucap Erdogan. Turki tak bisa membangun senjata nuklir lantaran masuk dalam 2 perjanjian internasional. Yang pertama adalah perjanjian non-proliferasi nuklir yang ditandatangani pada tahun 1980. Kemudian, Turki juga terlibat perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif 1996 yang melarang semua ledakan nuklir untuk tujuan apapun. Israel mulai ajak pihak-pihak internasional tekan Turki karena Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz menuding Turki selama ini menentang upaya perdamaian. Dia pun menghimbau dilakukannya tekanan internasional agar Turki mengubah kebijakannya. Selama ini, Israel sering menghindari melakukan kecaman publik terhadap Turki, mengingat Turki masih mempertahankan hubungan perdagangan dan diplomatiknya dengan Israel. Meski di saat yang sama, Turki juga punya sikap yang pro-Palestina. Saat memberikan penjelasan kepada para wartawan wilayah Teluk Arab sebagai tindak lanjut baru dibukanya hubungan Israel dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain, Gantz menilai Turki dan juga Iran adalah negara-negara penolak perdamaian. Malah, juga dia menilai mendukung kebijakan-kebijakan agresi regional. Iran, yang selama ini bermusuhan dengan Israel dan Turki, selama ini mengkritik dilakukannya kesepakatan normalisasi 15 September yang ditengahi oleh Amerika Serikat antara Israel dengan negara-negara Teluk. Keduanya menganggap sikap tersebut sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan bangsa Palestina. Namun, Gantz membeberkan keterlibatan Turki dalam perang di Suriah Utara dan konflik perbatasan antara Turki dan Yunani di wilayah Mediterania Timur, serta intervensi Turki di Libya, hingga hubungan Turki dengan militan Hamas yang dianggap sebagai teroris oleh Israel dan Amerika Serikat Palestina. Semua itu menjauhkan Turki dari terciptanya stabilitas. Jelas, Turki adalah negara yang sangat rumit, karena Turki juga adalah bagian dari NATO, kata Gantz pada konferensi Zoom yang diselenggarakan oleh Dewan Arab untuk Integrasi Regional atau the Arab Council for Regional Integration, sebuah kelompok yang mendorong dilakukannya pendekatan Israel terhadap negara-negara Arab. Kita harus mengambil semua opsi dan mencoba mempengaruhinya lewat tekanan internasional untuk memastikan bahwa mereka atau Turki menarik tangan mereka dari terorisme secara langsung. Seperti diketahui, Palestina sendiri kecewa dengan terobosan diplomatik Israel di kawasan Teluk. Namun Israel juga seperti Amerika Serikat beranggapan kesepakatan dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain juga akan dapat menghasilkan kesepakatan dengan Palestina. Kami hanya ingin memastikan bahwa kami menemukan keseimbangan yang tepat antara menjaga keamanan kami dan memungkinkan kedaulatan Palestina,